Bab 395, Peralatan set legasi Steel rusak. Si Feng kemudian menggunakan kristal komunikasi untuk menghubungi Seliora. Halo, Miss Seliora. Aku Ye Feng. Aku punya sesuatu yang aku ingin bantuan kamu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu luang sekarang? Si Feng bertanya dengan hati-hati. Pada akhirnya, statusnya saat ini jauh dari sebanding dengan Seliora. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik, kesopanan dasar masih diperlukan jika dia ingin meminta bantuan padanya. Oh, itu kamu. Aku sangat sibuk sekarang, jadi buatlah cepat. Meskipun Seliora tidak segera menolaknya, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda menarik. Bagi Seliora, tidak ada yang lebih penting daripada mengumpulkan bahan tempa peringkat epik sekarang. Jika bukan karena kebaikannya dia berutang Si Feng, dia akan langsung menolak permintaannya, daripada meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Si Feng menyadari hal ini. Lagi pula, dia sangat akrab dengan kepribadian Seliora, seseorang yang dengan sepenuh hati berfokus pada menempa, tanpa sedikitpun minat pada hal lain. Ini juga mengapa dia berhasil menjadi Grandmaster Forger di usia yang begitu muda. Si Feng kemudian tertawa dan berkata, "Aku memiliki desain penempaan untuk peralatan set epik." Apa? Peralatan set epik? Mata Seliora tiba-tiba bersinar. Dia buru-buru menuntut, "Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Temui aku di bengkel aku segera." Petik 2. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar nada tidak sabar Seliora. Bagi NPC, desain tempa peringkat epik, apalagi desain tempa untuk peralatan set epik, sangat jarang. Itu adalah impian para pemalsu yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan satu set peralatan epik. Sementara itu, untuk pemain, desain tempa peringkat epik jauh lebih sulit diperoleh. Di masa lalu, Shadow hanya berhasil mendapatkan beberapa potong. Adapun desain penempaan peralatan epik set, Si Feng hanya mendengar tentang mereka sesekali dan tidak pernah secara pribadi melihatnya sendiri. Dalam Guts Domain, set equipment setengah peringkat lebih kuat daripada peralatan terpisah dari peringkat yang sama. Dengan kata lain, kualitas epic set equipment berada di atas epic equipment, tetapi di bawah dari legendary equipment yang terpecah. Bagi pemain yang tidak bisa mendapatkan fragmented legendary equipment, epic set equipment adalah peralatan terbaik yang tersedia. Dalam kehidupan ini, Si Feng benar-benar beruntung telah mendapatkan desain penempaan untuk peralatan set epic. Setengah jam kemudian, Si Feng tiba di bengkel Seliora dengan kereta kuda. Pada saat ini, pintu ke bengkelnya masih tertutup rapat, dan sepertinya dia tidak berencana untuk melakukan bisnis sama sekali. Si Feng berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Pintu kayu tebal kemudian perlahan dibuka, dan gelombang udara panas keluar dari rumah. Pada saat berikutnya, Seliora berjalan keluar dari dalam sebelum dengan cepat menyeret Si Feng ke dalam rumah. Meskipun tidak bertemu satu sama lain selama beberapa waktu, Seliora tampak persis sama, masih mengenakan pakaian kulit hitam. Kerah besar berbentuk V itu memperlihatkan kulit seputih saljunya. Celana kulit hitamnya dengan erat memeluk kakinya yang ramping. Seliora saat ini memancarkan pesona mempesona. "Cepat dan biarkan aku melihatnya." Seliora mendorong Si Feng ke meja, tubuhnya hampir menempel di tangannya. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia berbicara, gagal memperhatikan betapa mematikannya tindakan najisnya. Meskipun Si Feng telah lama terbiasa dengan kepribadian Seliora di kehidupan masa lalunya, hatinya masih berdetak tanpa sadar setiap kali mereka bertemu.
Ini dia. Si Feng agak tenang dan mengambil desain penempaan baja patah dari tasnya. Peralatan set baja rusak, epic rank set peralatan unik. Set 6 potong yang terdiri dari sarung baja yang rusak, pecah baja P4U4 Ra, helm baja rusak, pelindung kaki baja patah, sepatu baja rusak, braces baja rusak. Persyaratan peralatan, kekuatan 1000, agility 1200, penguasaan terkait pedang 350. Pembatasan kelas, Blade Saint. Awalnya, si Feng mengira dia bisa melengkapi peralatan set baja patah ini segera. Namun, 1000 poin di strength dan 1200 poin di agility jelas tidak dapat dicapai oleh pemain di bawah level 30. Paling, satu harus di atas level 50 untuk memiliki atribut tersebut. Sementara itu, bahan yang diperlukan untuk menghasilkan peralatan set ini adalah 12 buah Eternium, 300 mana stone, 1000 buah Titan Ore, 12 kristal sumber api, 12 kristal sumber air, 12 kristal sumber angin, 12 kristal sumber bumi dan 1 inti kehidupan. Orang yang menggambar desain ini pasti gila. Apa dia mencoba membuat item legendaris? Seliora ternganga kaget setelah memeriksa desain penempaan. Belum lagi Seliora, bahkan jantung si Feng berdetak kencang saat ini. Dia juga tercengang oleh deskripsi itu. Si Feng sebelumnya terjebak dalam kegembiraannya karena menjadi Saint Blade. Selain itu, dia tahu tidak mungkin baginya untuk memproduksi peralatan baja patah sendirian dan mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut. Oleh karena itu, meskipun si Feng telah lama menyelesaikan desain penempaan baja patah, dia tidak pernah benar-benar peduli untuk melihatnya. Adapun alasan mengapa si Feng datang mencari Seliora kali ini, dia hanya ingin tahu seberapa percaya dirinya dalam memproduksi peralatan set. Dengan begitu, dia bisa membuat persiapan yang tepat untuk itu. Namun, setelah melihat bahan tempa yang dibutuhkan, si Feng segera menolak pemikirannya sebelumnya untuk membuat persiapan. Mengumpulkan satu set materi saja tidak mungkin, belum lagi mengumpulkan set kedua. Sebelumnya, si Feng telah menghabiskan ratusan emas hanya untuk memproduksi 21 batu mana. Sekarang, peralatan set sebenarnya membutuhkan 300 batu mana. Itu adalah beberapa ribu emas, setidaknya. Namun, bahkan jika dia berhasil mendapatkan 300 mana stone, Eternium adalah sesuatu yang jauh lebih langka dan lebih berharga daripada mana stone. Tuan Forges yang tak terhitung jumlahnya bermimpi mendapatkan bahkan hanya 1 potong. Namun, set sebenarnya membutuhkan 12 untuk menghasilkan. Biji Titan juga merupakan biji langka kelas tinggi. Pada tahap permainan ini, belum ada yang bisa menambang biji seperti itu. Adapun kristal sumber elemental, mereka semua bahan sangat dicari oleh Master Alchemist. Kekayaan dan kelangkaan mereka tidak sedikit lebih rendah dari Eternium. Sementara itu, hal yang paling tak terbayangkan adalah bahwa peralatan set baja patah sebenarnya membutuhkan inti kehidupan. Nilai benda itu jauh melampaui air kehidupan. Dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Miss Seliora, jika kamu memiliki materi, seberapa yakin kamu dalam membuatnya? Tanya si Feng. Awalnya, dia sudah berencana menyerah untuk memproduksi peralatan set baja patah. Namun, setelah memikirkannya, dia masih memilih untuk bertanya. Kamu benar-benar memiliki materi? Ekspresi Seliora segera berubah setelah mendengar kata-kata si Feng.
Tatapannya ketika dia melihat si Feng seolah-olah dia sedang melihat gunung kristal 7 tokoh, dan dia berseri-seri padanya seolah-olah mengatakan, Tai Kun, mari kita berteman. Aku hanya bertanya. Si Feng tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia menjual segala yang dimilikinya sekarang, termasuk dirinya sendiri, dia masih tidak dapat mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Sekitar 20%. Jika kamu memberi aku lebih banyak waktu untuk berlatih, aku bisa meningkatkannya menjadi 30%. Seliora memutar matanya ke arah si Feng, merasa sedikit kecewa. Namun, minatnya untuk memproduksi peralatan set baja patah masih menyala terang. 30%, si Feng juga telah membuat estimasi sendiri sebelumnya. Akan sangat beruntung jika Seliora dapat memiliki tingkat keberhasilan 20%. Kemungkinan besar, hanya beberapa NPC Grandmaster Forges yang benar-benar dapat mencapai tingkat keberhasilan 30%. Adapun pemain, bahkan jika si Feng menunggu sampai seseorang menjadi Grandmaster Forger, para pemain ini akan memiliki tingkat keberhasilan sekitar 10%, paling banyak. Aku harus merepotkan Nona Seliora, kalau begitu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan materi yang dibutuhkan. Petik 2. Karena kamu telah mempercayakan tugas ini kepada aku akan terus meneliti desain penempaan ini, saat kamu mengumpulkan materi. Mengenai biaya pembuatannya, aku tidak akan menagih apapun kepada kamu jika tidak berhasil, kata Seliora bahagia. Dalam God's Domain, seseorang perlu membayar biaya tenaga kerja selangit ketika menugaskan pemalsu, baik itu pemain atau NPC, dari peringkat master ke atas untuk menghasilkan item. Terlepas dari hasil akhirnya. Sekarang, bagaimanapun, Seliora menawarkan untuk tidak menuntutnya jika dia gagal. Bisa dilihat betapa bahagianya Seliora saat ini. Sistem, kemampuan Seliora terhadap kamu telah meningkat sebesar 100 poin. Saat ini, si Feng tidak terburu-buru untuk memproduksi peralatan set baja patah. Bagaimanapun, bahkan jika itu diproduksi, ia tidak memiliki atribut yang diperlukan untuk melengkapinya. Untuk melakukannya, dia harus berada di atas level 50 setidaknya. Selama periode ini, dia perlahan bisa mengumpulkan bahan yang diperlukan. Setelah itu, si Feng meninggalkan desain penempaan baja patah di tempat Seliora untuk memungkinkannya mempelajarinya dengan benar. Dia kemudian memanggil gerbong lain dan bergegas ke lokasi yang telah dia setujui untuk bertemu Gentle Snow. Bab 396, Bantuan Kuat. Inside Blue Mountain Restaurant, sebuah restoran kelas atas yang terletak di distrik Noble City, White River City. Sebagai daerah kelas atas kota Sungai Putih, biaya hidup di sini sangat tinggi. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi pemain biasa. Namun, pada saat ini, sebenarnya ada 3 pemain, 2 wanita dan 1 pria, duduk di bawah salah satu gazebo terbuka di Blue Mountain Restaurant. Dari 2 pemain wanita, 1 adalah penyihir yang cerdas dan menggoda, sementara yang lain adalah peri dunia lain. Sementara itu, pria yang memancarkan niat dingin dan membunuh di samping mereka juga memiliki pandangan gagah. Dengan kombinasi wajahnya yang tampan dan kepribadian yang dingin, banyak wanita muda pasti akan menjadi mangsanya. Snow, kamu bisa memberitahuku siapa itu sekarang, kan? Hanya siapa orang misterius yang kamu panggil itu? Zhao Yueru berbisik ketika dia bergerak lebih dekat ke sisi Gentle Snow. Ekspresi di wajahnya berkata, aku tidak akan memberitahu orang lain. Petik 2. Jangan khawatir. Kamu sendiri pernah bertemu orang itu sebelumnya.
Bagaimanapun, dia akan berada di sini sebentar lagi. Gentle Snow tersenyum tipis. Aku kenal mereka. Zhao Yueru segera mulai mencari ingatannya, mencoba mengingat semua ahli yang dia temui. Namun, dengan mempertimbangkan kerasnya masalah ini, dia menolak sebagian besar dari mereka. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui karakter luar biasa yang diundang oleh temannya. Jika Zhao Yueru harus menunjukkan karakter luar biasa yang dia temui secara pribadi sebelumnya, maka itu akan menjadi ahli nomor 1 Star Moon Kingdom, Asura Black Flame 1 hit. Namun, sebagai pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame jelas tidak cocok saat ini. Jika mereka benar-benar mengundangnya, orang-orang itu mungkin bahkan tidak setuju untuk mengadakan pertandingan dan membuat alasan lebih banyak lagi. Ada banyak pemain di domain dewa. Sementara itu, Api Hitam berhasil mendapatkan peringkat 481 di daftar pakar domain dewa, serta diberi gelar Asura oleh Pavilion Rahasia. Jangankan kerajaan Star Moon Tunggal, hanya ada beberapa pemain di seluruh domain dewa yang lebih kuat dari Api Hitam. Melihat ekspresi kalah Zhao Yueru, Gentle Snow tidak bisa tidak mengerutkan bibirnya lebih tinggi. Jika bahkan Zhao Yueru, seseorang yang sangat akrab dengannya, tidak bisa menebak identitas orang yang ia undang, maka itu bahkan lebih mustahil bagi orang-orang itu. Kemungkinan besar, bahkan jika dia mengungkapkan nama orang itu, orang-orang itu juga tidak akan tahu apa-apa tentang orang itu. Mendengarkan percakapan Gentle Snow dan Zhao Yueru, keingintahuan pria yang tampak menyendiri itu dengan enggan tumbuh juga. Operasi kali ini perlu dirahasiakan. Itu adalah sesuatu yang tidak harus diberitahukan kepada orang luar. Pada saat yang sama, operasi ini sangat penting bagi Gentle Snow. Namun, Gentle Snow telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia sebenarnya meminta bantuan orang luar alih-alih memilih seorang ahli yang berada di bawahnya. Keputusan ini telah menginspirasi kebingungan dan rasa ingin tahu dalam dirinya sehubungan dengan ahli yang akan tiba sebentar lagi. Sengit, "Mengapa ular Nimble tidak ikut bersamamu?" tanya Gentle Snow, mengalihkan pandangannya ke pemuda tanpa ekspresi di sampingnya. Alasan mengapa Ouroboros mampu menjadi kekuatan dominan di dunia game virtual terutama karena beberapa alasan. Selain anggota pendiri, pemimpin persekutuan, pemimpin cabang, dan tetua, mereka juga memiliki 32 penyokong dan 12 rasul. Dua kelompok pemain terakhir dipilih dengan hati-hati dari sejumlah besar ahli dalam tentara pembunuh dewa, dan mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan tempur terkuat dari Ouroboros. Ini terutama berlaku untuk 12 rasul. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang bahkan Snow Gentle sendiri tidak bisa dengan santai mengabaikannya. Sementara itu, pemuda yang dingin di hadapannya adalah salah satu dari 12 rasul, First Snake. Nimble Snake yang dia sebutkan juga salah satu dari 12 rasul. Namun, kekuatan Nimble masih terpotong di atas First. Di antara 12 rasul, Nimble juga berperingkat dekat ke atas, dan dia adalah salah satu tokoh kunci untuk operasi kali ini. Nimble berkata dia punya sesuatu untuk diurus, jadi dia mungkin datang sedikit kemudian. Namun, dia selalu tepat waktu, sehingga kamu dapat yakin, Big Sis Snow. Belum lagi, operasi kali ini sangat penting, First Snake meyakinkan. Gentle Snow mengangguk sebagai balasan. Gentle Snow telah memelihara beberapa orang kepercayaan di Ouroboros. Terlepas dari para rasul, ia juga memelihara beberapa di antara para advokator. Namun,
Operasi yang akan dilakukan nanti membutuhkan seseorang dengan kekuatan tempur terbaik. Meskipun para advokator juga sangat kuat, mereka masih tidak sebanding dengan para rasul. Dia tidak bisa ceroboh dalam operasi kali ini. Jika dia gagal, hasilnya akan irreversibel. Maka mengapa dia memanggil First Snake dan Nimble Snake? Selain itu, karena khawatir rencananya mungkin gagal karena keadaan yang tidak terduga, dia bahkan mengundang Ye Feng. Setelah kelompok 3 gentle Snow mengobrol sebentar, seorang lelaki berjubah hitam datang mendekat. Zhao Yueru, yang semula menganggur dan bosan, segera membelalakan matanya karena terkejut melihat siapa yang mendekat. Karena tidak dapat menahan diri, dia berkata, "Snow, jangan bilang dia orang yang kamu undang." "Tentu saja. Siapa lagi yang menurut kamu akan aku undang?" Snow gentle terkekeh pelan saat dia berdiri untuk menyambut pria yang tampak biasa itu. Sementara itu, identitas pria yang tampak biasa ini tidak lain adalah Si Feng. Zhao Yueru memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Ye Feng. Meskipun dia merasa sedikit benci pada pria itu, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Ye Feng memang sangat kuat. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan tertipu oleh penampilan dan auranya yang biasa. Bahkan, dia juga menderita kesalahpahaman serupa. Namun, sebagai seseorang yang secara pribadi menyaksikan kekuatan Ye Feng, Zhao Yueru tahu bahwa dia pasti tidak sedikit pun kalah dengan mereka. Dari serangan dungeon, beberapa pertempuran sebelumnya, serta fakta bahwa ia adalah pemain pertama yang memasuki kota Sungai Putih, semua ini jelas membuktikan betapa kuatnya Ye Feng. Namun, karena selebritas Black Flame yang mendadak, keberadaan Ye Feng perlahan-lahan menghilang dari pikiran semua orang. Bahkan Zhao Yueru sendiri hampir lupa bahwa masih ada orang yang penuh kebencian ini. "Nona Snow, boleh aku tahu mengapa kamu memanggil aku ke sini kali ini?" Si Feng agak penasaran tentang alasan undangan terbaru Gentle Snow. Sebelumnya, Gentle Snow selalu membisu tentang masalah ini, jadi Si Feng tidak bertanya tentang hal itu. Sekarang setelah operasi dimulai, dia harus setidaknya memahami apa yang harus mereka lakukan. Tentu saja, jika Nona Snow merasa tidak nyaman untuk berbicara, kamu hanya perlu memberitahu aku apa yang kamu bisa. Karena kamu sudah ada di sini, secara alami tidak perlu merahasiakan masalah ini lagi. Itu adalah kompetisi. 5 orang, 5 pertandingan. Yang pertama memenangkan 3 memenangkan kompetisi. Aku telah mengundang kamu ke sini untuk mengalahkan 1 orang di tim oposisi. Remunerasi adalah 20 juta kredit, kata Gentle Snow dengan jujur. 20 juta? Si Feng sangat terkejut setelah mendengar jumlah ini. Sebelumnya, Snow Gentle telah membayar 5 juta di muka hanya untuk membuatnya muncul. Dengan tambahan 20 juta ini, totalnya akan menjadi 25 juta kredit. Bukankah ini hanya kompetisi? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi sangat boros? Ada banyak orang di dunia yang tidak bisa mendapatkan 1 juta kredit bahkan setelah bekerja seumur hidup. Namun, hanya dengan beberapa kata, Gentle Snow telah dengan santai menghabiskan puluhan juta. Perbandingan memang najis. Awalnya, Si Feng mengira dia bisa dianggap orang yang relatif kaya. Sekarang, dibandingkan dengan Gentle Snow, dia praktis miskin. Tentu saja, 20 juta hanyalah dasar-dasarnya. Bergantung pada kekuatan lawan, aku bisa lebih meningkatkan remunerasi. Gentle Snow mengangguk. Oke, aku menerima kondisi ini. Si Feng secara alami sangat puas dengan kesepakatan ini. Saat ini,
Zero Wing baru saja memulai pengembangannya, dan si Feng membutuhkan uang untuk semua aspek. Namun, ia juga tidak dapat secara konstan mengubah koinnya menjadi kredit. Oleh karena itu, 20 juta ini pasti dapat dianggap sebagai suntikan dana tepat waktu. Atas persetujuan si Feng, Gentle Snow menghela nafas lega. Dengan ahli hebat seperti dia, segala sesuatu harus berjalan lebih lancar di kemudian hari. Namun, bahkan sebelum dia sempat merasa senang, tiba-tiba dia menerima pesan. Ketika dia membaca pesan ini, ekspresinya langsung berubah suram. Pada saat ini, semua orang di samping Gentle Snow bisa merasakan aura mengerikan yang berasal darinya. Bab 397, Hasil yang berbeda. Salju, apa yang terjadi? Tanya Zhao Yueru. Dia tahu Gentle Snow cukup baik untuk melihat perubahan segera. Melihat ekspresi dingin Gentle Snow, Zhao Yueru tahu bahwa temannya sangat marah. Gentle Snow selalu menjadi orang yang sangat tenang, dia tidak mudah marah. Namun, sekarang, satu pesan telah membuatnya marah. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Bahkan si Feng, yang tidak terlalu akrab dengan Gentle Snow, bisa mengatakan bahwa wanita itu sangat marah. Namun, sebagai orang luar, tidak pantas baginya untuk bertanya. Setelah membaca pesan itu, Gentle Snow pertama kali merasa marah, tetapi segera, dia tampak mengempis. Melihat ini, si Feng bisa mengatakan bahwa Gentle Snow ingin mengatakan sesuatu tetapi berjuang dengan cara mengekspresikan pikirannya. Ada banyak tantangan sepanjang hidup, dan bagi kebanyakan orang, seseorang harus menghadapinya sendirian. Pada akhirnya, Gentle Snow mengungkapkan senyum tipis saat dia meneruskan pesan ke Zhao Yueru. Ular yang gesit. Hewan tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperasaan ini. Untuk berpikir bahwa kami merawatnya ketika ia berada di level terendah, memberinya sumber daya, dan bahkan membantunya menjadi salah satu dari 12 Rasul Ouroboros. Namun ia benar-benar menjadi anjing pangkuan orang lain. Lain kali aku melihatnya, aku akan mematahkan ketiga kakinya. Zhao Yueru berteriak saat dia selesai membaca pesan. Big Sis Yueru, mungkin ini salah paham. Big Sis Snow mengajar dan mengasuhnya secara pribadi, mereka hampir saudara kandung. Bagaimana mungkin dia bisa mengkhianatinya? First Snake berkata, heran ketika dia mendengar kata-kata Zhao Yueru. Nimble Snake biasanya sangat menarik ketika berada di hadapan Snow Gentle. Selain itu, dia selalu tulus dan jujur. Dia juga sangat setia. Dia jelas bukan seseorang yang akan mengkhianati sekutunya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lihat buktinya. Zhao Yueru membuat pesan terlihat oleh semua orang. Pesan ini adalah bukti bahwa Nimble Snake telah mengkhianati Gentle Snow sebelum dia bahkan mulai membuat rencana. Dia telah melaporkan gerakan Gentle Snow kepada orang-orang itu, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat terhadapnya. Hanya 1 jam yang lalu, Nimble Snake secara resmi menjadi salah satu dari 5 duel oposisi. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan Nimble Snake. First Snake terdiam setelah membaca pesan itu, matanya menjadi merah. Dia berusaha keras untuk menghubungi Nimble Snake. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, teleponnya tidak pernah terhubung. Saat ini, First Snake ingin memburu Nimble Snake dan menanyainya. Namun, wahyu ini paling menyakitkan Gentle Snow. Dia telah memperlakukan Nimble Snake seperti adiknya sendiri. Namun, pada saat dia membutuhkan, saudara itu menyelipkan pedangnya di antara pundaknya, menikamnya di belakang.
Untuk 5 pertandingan, berdasarkan pada pemahaman Gentle Snow tentang kekuatan lawan, Nimble Snake, Ye Feng, dan dirinya sendiri memiliki peluang kemenangan tertinggi di antara timnya. Adapun Zhao Yueru dan First Snake, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Sekarang setelah Nimble Snake membelot ke musuh mereka, sisinya menjadi underdog. Snow, jangan khawatir. Bahkan jika Nimble Snake telah menjadi pengkhianat, kita masih memiliki para advokator. Zhao Yueru buru-buru menghibur temannya. Kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan baru-baru ini, dan mereka tidak sepenuhnya tanpa peluang kemenangan. Aku akan menghubungi mereka dan bertemu mereka dengan kami. Petik 2. Namun, Gentle Snow mengabaikan saran Zhao Yueru. Karena Nimble Snake telah mengkhianatinya, selain Ye Feng, lawannya kemungkinan besar tahu semua tentang pilihannya yang lain. Bahkan jika dia memanggil advokator di bawah sayapnya, mereka mungkin tidak akan mengindahkan panggilannya sama sekali. Karena situasinya sudah beralih ke titik ini, dia hanya bisa mencari orang secara acak untuk mengisi tempat kosong di timnya dan membiarkan yang lainnya beruntung. Untungnya, dia belum menemui jalan buntu. Jika Zhao Yueru atau First Snake memenangkan pertandingan mereka, mereka masih bisa keluar di atas. Pada saat ini, Gentle Snow merasa lega bahwa dia belum mengungkapkan masalah tentang Ye Feng. Kalau tidak, posisi mereka mungkin tidak dapat diselamatkan. Menyaksikan ini dari samping, Si Feng tiba-tiba teringat keberangkatan tiba-tiba Gentle Snow dari Ouroboros dan domain dewa di masa lalu. Pada saat itu, Snow Goddess tiba-tiba menghilang dari domain God, menciptakan keributan di seluruh dunia game virtual. Semua orang tahu lenyapnya dia di masa lalu. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan kepergian Gentle Snow yang tiba-tiba. Sekarang Si Feng memikirkannya, kepergian Gentle Snow sangat mungkin ada hubungannya dengan perselisihan dalam Ouroboros. Sementara itu, mempertimbangkan situasinya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi selama 2 tahun telah tiba sebelumnya. Jas apa yang terjadi di sini? Awalnya, Si Feng telah menghindari untuk mendapatkan clear pertama dari Tanah Kematian justru karena dia takut mengubah terlalu banyak sejarah. Membuatnya lebih sulit baginya untuk mengendalikan aliran peristiwa. Namun, efek kupu-kupu masih terjadi. Selain itu, sejarah bahkan berkembang pesat dengan cara yang paling buruk. Jika Gentle Snow meninggalkan dunia game virtual saat ini, Zero Wing akan kehilangan sekutu yang bisa diandalkan. Sementara itu, guild lain akan mulai menargetkan Zero Wing. Ini bukan masa depan yang ingin dilihat Feng Feng. Karena perkembangan sejarah sudah di luar kendalinya, Si Feng tidak lagi bermaksud menekan dirinya sendiri. Dia mungkin juga mengubah sejarah lebih lanjut dan membuka jalan yang lebih baik untuk dirinya sendiri di masa depan. Sementara Zhao Yueru berusaha mati-matian untuk menghubungi orang-orang dan Gentle Snow berencana untuk mencari pengganti acak, Si Feng tiba-tiba berjalan mendekati mereka. Nona Snow, jika kamu membutuhkan seorang ahli, aku dapat merekomendasikan satu, kata Si Feng. Mata Gentle Snow segera menyala setelah mendengar kata-kata Si Feng. Zhao Yueru, di sisi lain, hanya memutar matanya ke arah Si Feng, berkata, Ye Feng, berhentilah bercanda. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah ahli biasa, tetapi ahli hebat. Kami membutuhkan seseorang yang dapat menghadapi pasukan 100 sendirian. Namun, mereka juga tidak bisa terlalu terkenal, dan itu akan menjadi yang terbaik jika mereka adalah seorang ahli yang tersembunyi.
Meskipun Aqua Rose dan Fire Dance dari Zero Wing memang memiliki kekuatan, mereka terlalu terkenal. Oposisi pasti tidak akan menyetujui bala bantuan kuat seperti itu. Petik 2. Persaingan adalah masalah internal untuk Ouroboros. Karenanya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kompetisi secara diam-diam. Meskipun memperoleh bantuan asing diizinkan, prasyaratnya adalah bahwa bala bantuan tidak bisa menjadi ahli terkenal, yang memungkinkan mereka untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Tentu saja, tidak menarik perhatian hanyalah alasan. Pada kenyataannya, oposisi hanya ingin membatasi pilihan Gentle Snow, mencegahnya dari meminta bantuan siapapun yang terlalu kuat. Gentle Snow memiliki dukungan sangat sedikit di Ouroboros. Jika kedua belah pihak saling berhadapan hanya menggunakan pasukan mereka yang tersedia di Ouroboros, Gentle Snow pasti akan dirugikan. Sedangkan untuk mengundang Aqua Rose, seseorang yang sama terkenalnya dengan Gentle Snow, atau ahli assassin nomor 1 Zero Wing, Fire Dance. Lawan-lawannya tidak akan pernah setuju dengan partisipasi mereka. Dan pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame. Kecuali jika oposisi kehilangan akal dan dengan sepenuh hati ingin kehilangan. Si Feng memutar matanya ke arah Zhao Yueru. Dia kemudian tersenyum dan berkata, publik pasti tidak akrab dengan orang yang aku rekomendasikan. Adapun seberapa kuat orang itu saat ini, aku tidak tahu. Namun, baru-baru ini, kekuatan mereka berada di peringkat dekat dengan Aqua Rose dan Fire Dance di peringkat Zero Wing. Petik 2. Mendengarkan Si Feng, Zhao Yueru menghancurkan pikirannya untuk mencari tahu siapa yang disebut Si Feng. Namun, berdasarkan ekspresi Si Feng, dia tampaknya tidak berbohong, dan ini hanya membuat frustasi wanita itu. Rasa ingin tahu Gentle Snow juga telah tumbuh saat dia memahami Zero Wing dengan baik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zero Wing masih menyembunyikan ahli yang begitu kuat. Semakin banyak dia belajar, semakin dia mempertanyakan wawasannya tentang Zero Wing. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Adapun remunerasi, aku juga akan membayar mereka 20 juta. Akankah itu baik-baik saja? Kata Gentle Snow sambil menatap Si Feng dengan penuh syukur. Karena Nona Snow tidak punya masalah dengan itu, aku akan segera menghubungi orang itu. Si Feng mengangguk dan memanggil menu sistem. Bab 398, Arena Bawah Tanah. Setelah Gentle Snow dan yang lainnya telah menunggu di Blue Mountain Restaurant selama beberapa waktu, seorang gadis muda berjubah hijau akhirnya muncul di hadapan mereka. Rambutnya telah ditarik kembali ke Twin Tail, dan ia memancarkan aura suci. Si Feng berjalan ke sisi gadis muda itu, menoleh untuk melihat Gentle Snow dan yang lainnya ketika dia berkata, biarkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah Violet Cloud, penyembuh tim inti Zero Wing. Petik 2. Violet Cloud menjadi gugup ketika Gentle Snow dan yang lainnya menatapnya. Menurunkan kepalanya, dia dengan lembut bergumam, halo. Tim Gentle Snow tertegun. Pakar hebat yang dibicarakan Si Feng sebenarnya adalah seorang gadis muda. Selain itu, dia adalah seorang ulama. Dia hanya level 22, sama dengan Si Feng. Sebagai ahli yang hebat, level Violet Cloud agak rendah. Bagaimanapun, mereka semua adalah level 24. Meskipun kesenjangan 2 tingkat tidak terlalu besar, ketika para ahli bertarung, celah kecil ini mungkin menyebabkan kerugian. Insiden seperti itu biasa terjadi di domain dewa. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa, meskipun Clerics memiliki kekuatan tempur tertentu, dibandingkan dengan kelas lain,
mereka, sejauh ini, lebih rendah. Violet Cloud mungkin memiliki teknik tempur yang sangat baik, tetapi itu hanya akan bekerja melawan pemain biasa. Jika dia bertarung dengan ahli yang sama terampilnya dengan kelas tempur murni, Violet Cloud tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan. Zhao Yueru segera menembakkan tatapan penuh kebencian pada Si Feng. Awalnya, dia mengira perilaku Si Feng telah berubah menjadi lebih baik. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia sangat keliru. Si Feng sama sekali tidak memiliki garis bawah. Bahkan selama waktu yang sangat penting, dia masih memiliki keberanian untuk membodohi mereka. Apakah dia benar-benar berpikir mereka akan melawan sekelompok nobs? Namun, tepat ketika Zhao Yueru hendak memberi Si Feng bagian dari pikirannya, Gentle Snow menghentikannya. Karena semua orang ada di sini, aku akan memimpin. Kalau begitu, kata Gentle Snow. Dia kemudian pergi ke jalan dan memanggil kereta. Pada kenyataannya, Gentle Snow juga berpikir untuk mengganti Violet Cloud. Namun, karena Si Feng telah menjamin hasil dan dia sudah tiba, menolak Violet Cloud hanya akan tidak menghargai Si Feng. Bagaimanapun, hasilnya akan sama bahkan jika dia mengganti klerik dengan pemain acak. Karena tidak masalah siapa yang menggantikan Violet Cloud, dia mungkin juga sedikit menghibur Si Feng. Menggelengkan kepalanya, Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat figur Gentle Snow naik kereta. Dia kemudian berkata, "Violet, aku menantikan penampilanmu hari ini." "Ya Pak, aku pasti tidak akan mengecewakan kamu." Violet Cloud mengangguk dengan tekad. Setelah itu, keduanya naik kereta juga. Si Feng sangat akrab dengan teknik tempur Violet Cloud. Dia adalah ulama kelas 1 di Zero Wing. Hanya saja, karena keterbatasan kelas awalnya, dia tidak bisa menampilkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, setelah dia berhasil menjadi Astromancer, segalanya berubah. Selain itu, sampai sekarang, Gentle Snow dan yang lainnya telah gagal untuk memperhatikan satu hal. Dia dan Violet Cloud bukan lagi pemain tier 0. Mereka sekarang pemain tier 1. Tentu saja, tingkat pemain tidak akan mengungkapkan dirinya kepada keterampilan identifikasi dasar. Yang satu membutuhkan keterampilan identifikasi tingkat lanjut. Karena itu pula, keterampilan identifikasi tingkat lanjut menjadi keterampilan yang harus dimiliki di kemudian hari dalam permainan. Jika seseorang tanpa sadar memprovokasi pemain tingkat tinggi, akan terlambat untuk menyesal. Lagi pula, jurang dalam tingkatan jauh lebih luas daripada jurang dalam level. Pada tahap permainan ini, para pemain bergegas untuk naik level dan menyerang dungeons. Apalagi bagi para anggota dari berbagai geng. Tidak ada yang punya waktu untuk kues perubahan kelas mereka. Lagi pula, pencarian perubahan kelas dasar mengharuskan pemain untuk berinvestasi setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, kues perubahan kelas tidak mudah untuk diselesaikan. Jika mereka gagal, mereka akan menyia-nyiakan banyak waktu mereka. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk naik level terlebih dahulu dan meningkatkan peralatan mereka sehingga mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah dengan kues perubahan kelas mereka di masa depan. Bahkan seorang ahli hebat seperti Gentle Snow pun memiliki pikiran yang sama. Ada juga alasan lain mengapa tidak ada yang terburu-buru untuk menantang kues perubahan kelas mereka. Semua orang masih kurang memiliki pemahaman yang jelas tentang kelas tier 1. Mereka tidak tahu seberapa besar perbaikan yang bisa diberikan oleh kelas tier 1. Karenanya,
Tidak ada satupun dari guild di Gods Domain yang terburu-buru untuk mendorong anggota mereka untuk menyelesaikan perubahan kelas mereka. Mereka semua fokus untuk mengklaim tempat hapus pertama dari ruang bawah tanah, mengesampingkan perubahan kelas mereka untuk saat ini. 2 jam kemudian, Gentle Snow membawa semua orang ke arena bawah tanah Star Moon City. Arena bawah tanah adalah tanah suci bagi para pemain yang menyukai PAUP. Selama tahap selanjutnya dari permainan, itu juga tempat untuk menghasilkan banyak uang. Pemain yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menonton perkelahian di sini, dan banyak dari penonton ini akan bertaruh pada pemain favorit mereka. Sementara itu, pemenang dapat menerima komisi dari taruhan. Arena bawah tanah juga dipisahkan menjadi beberapa area yang berbeda. Ada Basic Area, Advance Area, dan Special Area. Sementara itu, pemain komisi dapat memperoleh dan kondisi untuk memasuki setiap zona berbeda. Di area dasar, pemain manapun bisa masuk untuk menonton atau berpartisipasi dalam perkelahian. Area lanjutan sedikit berbeda. Jika pemain ingin menonton perkelahian di sana, mereka harus membayar sedikit biaya. Sementara itu, jika seseorang ingin berpartisipasi dalam area lanjutan, mereka harus menghadapi minimal 20 lawan di area dasar dan memenangkan 80% pertandingan mereka. Pemenang di area lanjutan akan menerima komisi 1%. Dengan kata lain, mereka akan menerima 1% dari total taruhan yang ditempatkan pada pertandingan mereka. Jika banyak pemain bertaruh pada pertarungan, itu akan berfungsi sebagai penghasilan yang lumayan. Terakhir, pemenang juga akan menerima 10% dari biaya masuk. Area khusus memiliki persyaratan masuk yang lebih tinggi. Pertama, biaya masuk jauh lebih tinggi untuk area khusus. Adapun pemain yang ingin bergabung dalam pertarungan, mereka harus memiliki minimal 20 pertandingan di area dasar di bawah ikat pinggang mereka dan telah memenangkan 90% dari pertempuran mereka. Namun, ada opsi lain bagi pemain untuk menjadi peserta di area khusus, tes sistem. Sistem harus menentukan seorang pemain adalah ahli sebelum mereka bisa bertarung di area khusus. Sementara itu, pemenang akan menerima komisi 3% di samping 30% dari biaya masuk. Di area dasar, area lanjutan, dan area spesial, ada satu perbedaan lagi di antara mereka, ukuran arena. Setiap arena di area dasar hanya dapat menampung hingga 300 orang, sedangkan area lanjutan dapat menampung hingga 1.500 orang, dan area khusus dapat menampung hingga 10.000 orang. Selama seorang pemain memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa menghasilkan banyak uang di arena bawah tanah. Di masa lalu, Si Feng telah mendapatkan cukup banyak dari tempat ini. Pada tahap permainan ini, meskipun arena bawah tanah tidak terlalu populer dan banyak kamar kosong, orang sudah bisa melihat tanda-tanda kemakmuran di tempat ini. Dalam beberapa bulan, tempat ini pasti akan menjadi sangat hidup. Ruang dasar 29. Ini seharusnya, Gentle Snow menatap pelat nomor yang tergantung di pintu sebelum membukanya. Di dalam ruangan, lebih dari 30 pemain sudah berkumpul. Semua pemain ini memiliki level yang sangat tinggi. Yang terendah di antara mereka adalah level 23, sedangkan yang tertinggi adalah level 25. Tidak ada pemain yang biasa. Ular yang gesit, dasar pengkhianat. Kamu berani menunjukkan wajah kamu di sini? Apakah kamu lupa siapa yang membantu kamu mencapai kekayaan dan status yang kamu miliki hari ini? Kemarahan Zhao Yueru meledak saat dia melihat seorang pemuda yang tampak sederhana berdiri di antara kerumunan.
Pemuda yang berpenampilan sederhana itu tidak lain adalah orang yang lembut salju tidak lepaskan upaya dalam berkultivasi, Nimble Snake. Dia adalah level 24 assassin, dan saat ini, dia sepenuhnya dipersenjatai dengan level 20 Crimson Blood Set Equipment, sebuah secret set silver equipment yang ditujukan untuk assassins. Menanggapi kutukan Zhao Yueru, Nimble Snake tetap tenang saat dia melirik Si Feng dan Violet Cloud. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, Zhao Yueru, aku akui bahwa Snow Gentle telah memperlakukan aku dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Namun, seperti kata pepatah, manusia berjuang ke atas, air mengalir ke bawah. 2. Karena tim Brother Chow lebih kuat, apa yang salah dengan aku bergabung dengan mereka? Dengan kekuatan kamu ingin bersaing untuk posisi ketua pemimpin? Jangan membuatku tertawa. Zhao Yueru, kamu, di sisi lain, kamu adalah seseorang yang selalu disukai Brother Chow. Bergabunglah dengan kami, dan semua orang akan berada di sisi yang sama di masa depan. Tentu saja, kamu juga bisa menolak. Saat kalian semua kalah, Brother Chow hanya bisa mengikuti aturan yang telah ditentukan, dan Gentle Snow bisa melupakan dunia game virtual di masa depan. Petik 2. Untuk mengejar cita-cita mereka sendiri, untuk kehidupan yang baik, ini sangat normal, bisa dimengerti.